Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ya di channel saya ya. Kita belajar lagi, kita cari ilmu lagi ya teman-teman di market ya. Kita asah kemampuan lagi ya. Jadi kali ini hari Sabtu teman-teman, tepatnya jam 11 ya, jam 11 siang itu ada di market kripto. Karena yang lain OTC ya teman-temannya, jadi kita main di kripto saja. Kripto itu aman 24 jam, 7 hari nonstop itu teman-teman, jadi aman untuk bertrading ya. Terus juga pergerakan di kripto ini lumayan stabil kalau dibilang ya, saya bilang itu. Oke teman-teman, lihat di sini di time frame 5 menit ya teman-teman. Time frame 5 menit. Time frame 5 menit itu posisinya lagi sideways teman-teman. Posisinya itu sedang sideways. Sedang sideways ya, tapi kalau misalkan di time frame 5 menit ya sideways, biasanya di time frame 1 menitnya itu enggak teman-teman, jadi seperti ngebentuk pola sideways juga tapi masih membentuk pola itu teman-teman di time frame 1 menitnya. Coba kita lihat aja di 1 menitnya. Nah ini teman-teman di 1 menitnya seperti ini ya. Ini juga sideways ya teman-teman, sideways tapi masih punya pola itu, jadi masih bisa open posisi untuk di market yang ini ya teman-teman ya. Oke, kita cek ya teman-teman, kita cek. Oh ini zebra teman-teman, zebra. Jadi untuk yang seperti ini kita hindari dulu, kita sampai tunggu benar-benar breakout ya, naik atau turun ya. Kita tunggu dulu candlenya, baru nanti kita bisa di situ OP. Jadi kalau misalkan udah sidewaysnya seperti ini dilarang. Seperti video kemarin saya buat ya teman-teman, saya jelaskan itu ada yang namanya sideways, itu ada dua. Yang satu tidak berpola, yang satu laginya berpola. Nah, untuk yang bisa dipakai ya, untuk yang bisa open posisi itu sideways berpola. Untuk sideways tidak berpola ini tidak bisa open posisi. Nah, saya jelaskan ulang ya teman-teman ya, barangkali ada yang belum lihat video kemarin itu. Untuk yang sideways yang berpola itu yang seperti ini teman-teman. Ini sideways berpola. Nih seperti ini. Sideways berpola itu. Jadi ini resisten, ini support, di sini masih ada untuk bisa open posisi ya kita ya, masih ada celah-celah ya. Tapi kalau sudah seperti ini namanya sideways tidak berpola teman-teman. Ini namanya sideways tidak berpola, ini lahirnya zebra-zebra seperti ini, kita dilarang untuk open posisi. Sebetulnya untuk yang seperti ini bisa saja open posisi OP dengan cara yang namanya kompensasi pastinya teman-teman. Jadi seperti tebak warna ya, biasanya hijau terus merah terus hijau lagi merah lagi gitu, asal modal kalian besar. Cuma apa yang didapat tidak ada ilmunya, tidak ada ilmu itu teman-teman. Jadi lebih baik kalian cari yang bisa dipelajari, yang dianalisa, ke depannya kalian dapat ilmu juga. Jadi selain open posisi itu dapat ilmu yang paten teman-teman, bisa dipakai seterusnya. Oke, saya masih pantau ya teman-temannya, karena ini masih di area sini teman-teman, kita nggak berani OP dulu. Nah masih di area sini ya, kita dilarang untuk OP. Kalau misalkan ada yang candle yang sudah menembus dari area situ, kita baru bisa open posisi teman-teman. Selama masih di situ kita tunggu. Jadi memang kuncinya trading itu adalah satu, sabar ya teman-teman ya, sabar. Kita tidak bisa ya, market tidak bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Kita modal besar gitu, marketnya harus bagus nih, begitu kita buka, kita tidak bisa seperti itu. Tetapi jika itu kita harus menunggu, tunggu teman-teman, tunggu ya, kuncinya seperti ini. Kita harus menunggu walaupun modal kita besar, tapi kalau marketnya jelek ya sudah, jangan dipaksakan, kita harus tunggu teman-teman gitu. Jangan sampai kita buang-buang modal ya teman-teman ya. Oke, tunggu ya teman-temannya, tunggu sebentar sampai lebih dari sini. Nanti kita dapat momennya, momen apa, nanti kita open posisi lalu saya jelaskan ya alasan opennya ya. Kita sama-sama belajar teman-teman.
Sebetulnya kalau dilihat di sini sudah ada ya teman-teman, di sini ada penolakan ya. Jadi udah ada penolakan, kayaknya ini bakal turun ke bawah teman-teman di sini. Cuma nanti kita tunggu ya, kita di sini soalnya masih menyentuh yang ini. Kita tunggu sebentar teman-teman, tunggu sebentar. Semoga sih turun terus ya teman-teman. Jadi kita bisa open posisi kalau naik, soalnya masih agak jauh juga nih atasnya. Kalau dilihat dari sininya ini sudah minta turun ya teman-teman, seperti ini. Di sini banyak penolakan nih. Penolakan ya, banyak penolakan. Harusnya ini juga ini turun harusnya. Kalau misalkan ini turun, kita bisa open posisi ya, stop lossnya di sini nanti kita. Nah, kalau ini turun, itu teman-teman. Ditunggu ya teman-teman, ditunggu. Kadang ada yang, Kak, kok nggak open posisi aja, itu enak loh momen zebra. Oh, saya nggak main seperti itu ya, nggak main di momen-momen seperti itu. Saya cari ilmu yang pasti ya teman-teman ya. Dengan membaca candle itu, misalkan candlenya hijau dengan sumbu di atas bertemu dengan misalkan candle merah dengan sumbu di bawah gitu. Saya cari yang begitu-begitu sih teman-teman. Nggak open yang asal-asal seperti itu. Jadi saya lebih baik nunggu, itu yang penting profit jelas gitu, daripada kompensasi sampai K2, K3 gitu. Apalagi candle-candle yang lahirnya seperti ini sangat riskan sekali untuk trading sebetulnya. Oh iya teman-teman, saya juga buat PDF ya, cuma belum saya share semua PDF, belum saya share ya PDF-nya. Insya Allah nanti minggu ini akan saya share, karena saya lagi susun ulang supaya bahasanya mudah dimengerti untuk teman-teman ya. Dan PDF-nya itu menyangkut soal yang pembelajaran yang awal itu, yang momen reversal dan lain-lain itu teman-teman. Jadi nanti kalian bisa unduh langsung ya, gratis ya, tanpa bayar. Nanti kalian bisa unduh, bisa pelajari sambil lihat video cara penjelasannya seperti apa, biar lebih jelas ya teman-teman. Oke, sepertinya ini udah mulai agak ke bawah ya teman-teman ya. Tunggu penutupan candle ini. Kalau misalkan penutupannya candle ini bagus, kita bisa open posisi ya, open posisi sell 1 menit ya, kalau penutupannya bagus. Soalnya di sini juga saya nggak bisa lihat teman-teman, di sini ada candle apa ini nggak bisa lihat. Semoga saja yang di sini lahirnya ini hijau, tidak ada candle koreksi di situ, jadi saya bisa open posisi ya. Jadi di situ nggak ada yang namanya support dan resist. Naik lagi. Di pelajaran yang kemarin saya jelaskan ya, kenapa nggak boleh open posisi di yang namanya candle seperti ini teman-teman, candle rejection seperti ini. Alasannya kenapa? Satu, karena candle rejection itu memiliki dua fungsi ya teman-teman, memiliki dua fungsi. Yang satu itu candle pembalikan, yang kedua candle penerusan, sebagai penerusan gitu teman-teman. Jadi misalkan di ujung sini ketemu candle rejection, lalu membalik, ini namanya candle pembalikan atau reversal. Lagi turun, di sini ketemu candle rejection lalu turun lagi, berarti ini namanya candle penerusan. Jadi dua candle ini kita nggak bisa open posisi teman-teman begitu. Wah, sudah mau masuk support lagi ya teman-teman ya, sudah dekat area support lagi teman-teman. Kita coba saja, walaupun itu infonya naik ya teman-teman, karena bodinya masih kuat itu. Saya coba open posisi sell teman-teman, karena supportnya masih agak lumayan sih sebetulnya, saya lihat masih lumayan. Semoga saja tidak dibatalkan lagi ya.
Kalau dibatalkan nanti kita bisa lihat candle selanjutnya itu infonya kemana ya, karena candle yang lahir ini, yang merah ini, infonya ini walaupun besar ini infonya naik. Kalau misalkan candle pembatalan ini infonya naik juga, kita bisa open posisi naik untuk kompensasi teman-teman, begitu. Jadi untuk kompensasi dan open posisi dan kompensasi itu teman-teman sebetulnya mudah ya. Misalkan kalian bisa open posisi dan kompensasi itu di dekat-dekat situ, tapi ada yang begini teman-teman, maaf saya potong ya. Ada yang begini, kompensasi satu arah katanya. Nggak gitu juga. Kalau misalkan itu kalian harus lihat infonya juga itu. Alhamdulillah ya profit ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya kompensasi. Misalkan kita merah, merah sini hijau. Ya misalkan ada kayak doji loss di sini, kita kompensasi sell di sini ya, lalu sell lagi, kita nggak bisa seperti itu kompensasi yang salah teman-teman. Seperti itu, yang betul adalah kompensasi adalah melihat yang informasi yang dibawa candle selanjutnya, begitu. Kalau candle selanjutnya di bawahnya naik, kenapa tidak open posisi naik? Berarti yang tadi itu namanya si candle reversal itu si candle rejection itu membawa informasi yang namanya candle pembalikan, begitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa ya kalau kayak gitu, kita sampai kompensasi berapapun hancur kalau seperti itu. Jadi harus diingat ya teman-teman, kompensasi itu bukan kompensasi searah. Misalkan tadi kita sell ya, taunya loss, ternyata muncul candle hijau, kita OP sell lagi, itu salah itu ya, kan seperti itu teman-teman. Yang bagus adalah, yang betul adalah kita baca informasi selanjutnya seperti ini. Misalkan teman-teman, ini candle merah teman-teman, candle merah, maaf di atas saja ya. Ini candle merah teman-teman, muncul lagi merah di sini, muncul merah tipis misalkan. Kalian di sini sell teman-teman. Lalu yang muncul apa? Yang muncul candle hijau seperti ini, sumbu atas. Kalian kompensasi lagi di sini, sell lagi. Kalian di sini hancur teman-teman, gitu. Yang benar adalah kita baca yang namanya informasi dari tiap candlenya. Di sini setelah merah ini muncul yang namanya pelemahan. Ini pelemahan teman-teman. Kalau merah seperti ini ya, merah seperti ini pelemahan. Kita baca infonya ini minta naik. Lalu muncul candle hijau dengan sumbu di atas yang minta naik juga. Ya sudah, kita yang namanya open posisi untuk kompensasi ya, kita buy di sini. Buy 1 menit. Buy 1 menit. Muncul candle hijau, profit. Tetapi teman-teman, kalau misalkan seperti ini teman-teman, sebentar, saya hapus dulu. Misalkan seperti ini, kalian di sini open posisi sell 1 menit, yang muncul candle hijau, sumbu atas. Kalian buy di sini, buy 1 menit. Lalu teman-teman di sini apa? Yang muncul candle merah lagi. Candle merah lagi seperti ini. Nah, lalu kalian mau open posisi apa? Kompensasi kedua apa? Sell lagi atau apa? Yang ada yang benar, kita tunggu lagi lahirnya candle ini. Muncul merah lagi. Muncul merah lagi sampai close price-nya ini, si merah yang ini melebihi yang namanya candle hijau. Baru di sini kita yang namanya bisa kompensasi ke berapa berarti tadi? Ketiga. Ini 1, ini 2. Ini OP pertama, OP 1, ini K1 berarti. K2 di sini baru. Berarti yang namanya 3 ini adalah candle pembatalan. Candle pembatalan tidak sempurna, teman-teman. Dan yang 1 ini menjadi candle koreksi. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu nggak bisa yang namanya kompensasi itu asal turun, kompensasi turun, nggak bisa seperti itu teman-teman. Yang betul adalah kalian tetap lihat informasi candle yang di bawahnya, seperti itu. Jadi paham ya, untuk kompensasi itu
saya sudah bilang di video saya sebelumnya, yang namanya analisa itu dimaksimalkan analisa, dan kompensasi itu diminimalkan. Jadi analisa dulu maksimal mungkin, baru yang namanya kompensasi ya maksimal K1. Jadi harus minimal kalau kompensasi itu, nggak boleh sampai K2, K3, K4 seperti itu teman-teman. Oke, jadi tadi saya dapat momennya seperti ini teman-teman. Saya jelaskan ya kenapa tadi saya profit. Saya tandain dulu. Di sini saya tadi open posisi ya, candle yang ini. Jadi teman-teman di sini yang pertama ini sedang yang namanya sideways ya teman-teman. Sideways tidak berpola. Untuk sideways tidak berpola ini dilarang untuk yang namanya open posisi teman-teman. Karena apa? Di sini tidak ada yang namanya momen. Tidak ada yang namanya momen teman-teman. Hijau langsung dibatalkan jadi merah, merah dibatalkan jadi hijau. Jadi ini nggak bisa untuk kompensasi ya. Untuk open posisi. Kalau modal kalian besar bisa saja open posisi di sini, cuman tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Sama saja gambling kalau gitu. Gambling ya teman-teman ya. Jadi karena momen ini tidak bisa open posisi, saya menunggu sampai adanya penembusan teman-teman. Penembusan. Nah, candle yang merah ini sudah menembus. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah menembus candle merah ini. Dan mendekati yang namanya support teman-teman. Mendekati support. Tetapi karena yang lahirnya candle kecil-kecil, saya masih berani open posisi di sini di candle merah ini. Walaupun yang namanya candle merah ini informasinya naik, saya berani open posisi sell 1 menit. Kalau yang lahir candle hijau, bukan candle merah ini, berarti kan saya loss. Kalau yang lahirnya candle hijau berarti saya loss. Saya akan lihat sumbunya lagi teman-teman. Kalau yang lahir misalkan kalau yang lahir hijau sumbunya seperti ini, naik sumbunya seperti ini, saya akan OP buy teman-teman. Karena apa? Karena yang merah ininya juga informasinya naik teman-teman. Nah. Tetapi kalau misalkan candle hijaunya lemah, sumbunya misalkan di bawah, saya akan tunggu lagi si candle ini sampai menembus si candle ini, candle merah ini teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, maksud saya. Ini kan candlenya merah, nih merah, ya dengan sumbu bawah. Lalu misalkan saya di sini open posisi, saya loss, dan muncul candle seperti ini, saya akan tunggu candle ini ya. Saya akan tunggu candle itu teman-teman, maaf. Saya jelasin lagi sini. Kalau yang lahirnya seperti ini teman-teman. Nah, saya ini berarti kan lemah teman-teman ya, berarti lemah. Saya akan tunggu lahirnya candle lagi. Kalau munculnya candle merah seperti ini, di sini saya akan tunggu si candle merah ini, candle yang baru lahir ini, menembus close si hijau ini teman-teman. Jadi misalkan lahirnya lagi candle merah seperti ini lagi. Lalu lahir lagi candle merah seperti ini lagi. Nah, si candle merah ini sudah menembus yang namanya hijau, kita berani open posisi sell. Apapun informasinya, mau informasi naik atau turun. Berarti yang hijau sini sudah dipastikan koreksi. Dan yang ketiga ini adalah candle pembatalan, tidak sempurna gitu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham. Jadi kali ini saya dapat namanya momen penerusan ya teman-teman ya, penembusan setelah sideways downtrend ya. Jadi cara open posisinya seperti itu, dan cara kompensasinya jika loss seperti itu teman-teman. Mungkin sekian saja teman-temannya, videonya sudah terlalu panjang, ini sudah hampir 20 menit. Jadi ingat, trading itu harus santai teman-teman, santai. Trading itu santai.
Sesinya dibagi 1, 2, 3, ini pagi, siang, sore. Sesi pertama itu 2 kali open sudah, 2 kali sudah, 2 kali sudah, seperti itu teman-teman. Jangan dipakai untuk trading itu long time. Mental kalian nggak akan kuat, apalagi kalau yang misalkan baru terjun itu pasti hasilnya lost doll. Jangan lupa sesuaikan open posisi kalian dengan modal kalian, money management dijaga, dan stop loss stop profit yang namanya itu harus penting ya. Stop loss dan stop profit itu, profit berapa kalian harus stop dan loss berapa kalian harus stop, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.